Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'allum wal ta'lim wal anfa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal tadhakkur wal tadhkir. Wal hath 'ala at-tamassuk bi kitabillahi ta'ala wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam wad dalala 'ala al-huda wa nawayna bidzalika islah qulubina wa qawalibina wa dhawahirina wa ma 'alimahu Allah min salihin niyyat anna Allah yudkhil niyyatana fi niyyati salihin wa yaj'alna wa iyyakum min ahli al-'ilm wal ma'rifah wal yaqin wal mahabbah wat tamkin innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Kita kemarin belajar sampai mana itu? Sampai fi amakin qiraatul Quran sudah, amakin hammam sudah. Hari ini kita masuk fasal yang berikutnya, fi istiqbal al-qiblah wa kaifiyatul julus li qiraatil Quran. Fasal yang ke berapa itu? Menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Yustahabbu lil qari'i fi ghairi shalah an yastaqbil al qiblah. Itu hendak orang yang membaca Al-Quran di luar salat membaca dengan menghadap kiblat. Artinya itu seperti kita di majlis, di masjid, di musalla. Terus Syekh, musalla saya apa? Pasti musalla asli. Musalla, setiap musalla sudah ke kiblat. Enggak ada musalla tapi jangan kamu duduk jadi kiblah belakangmu atau kiblah ke kananmu atau kirimu. Ya, duduk di mungkin bilang di belakang atau di akhir musalla biar kiblatmu jadi di depan. Itu kalau mau seperti kalau kita bilang seperti orang yang sudah tua butuh duduk ke dinding, itu caranya duduk di akhirnya biar bisa dapat pahala ke arah kiblat atau menghadap kiblat. Oke. Kenapa? Karena ada riwayat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul majalisi mastuqbila bihil qiblah. Ya, sebaik-baik majlis adalah yang menghadap kiblat. Sampai saya masih ingat dengar cerita dari guru saya Habib Umar di Darul Mustafa waktu kita belajar. Dia bilang ada berapa orang, 2 orang mereka belajar di satu tempat, satu pondok. Mereka tahfidz, baca sama. Hafalan mereka, bacaan mereka setiap hari atau semangat mereka sama. Hafalan mereka di setiap hari sama. Tapi ada satu yang hafalannya lebih lancar, juga di dalam waktu yang cepat dia selesai, tamannya masih terlambat atau tambah waktu. Mereka tanya sama orang yang itu, kenapa kamu seperti ini? Dia bilang, karena selalu saya duduk menghadap kiblat. Itu yang mungkin dia bilang, yang mungkin ini saya beda. Saya lihat teman saya ini Masya Allah juga hafal, ini tidak orang yang, ini bukan orang yang malas. Tapi kenapa dia terlambat? Saya itu mungkin ada yang balin saya perhatian itu duduk ke menghadap kiblat. Sekarang kita menghadap apa? Laptop. HP. Tapi yang punya HP yang bisa duduk ya bisa. Boleh duduk, taruh HP di ke arah kiblat kamu duduk. Tapi saya tidak bisa. Harus atur semuanya ya kan? Juga kalau saya mau menghadap kiblat ini jadi di pintu itu tempatnya. Walhasil ulama bilang terus kalau guru seperti halakah sama guru, ulama bilang murid-murid kiblatnya guru di mana duduk. Jangan kamu bilang ya guru duduk di sini saya harus menghadap kiblat itu. Bagaimana? Enggak. Kiblatmu sekarang guru. Yang kamu belajar dari dia. Baca Al-Quran atau ilmu agama, hadis, fiqh, sirah, tauhid, lain-lain. Wa yajlis mutakhashshi'a. Nah, ini yang kita lagi belajar biar dapat itu. Apa itu? Duduk dalam
keadaan khusyuk. Apa itu khusyuk? Definisi khusyuk apa itu? Al-khusyuk tidak bergerak. Al-khusyuk itu tidak bergerak. Kita lihat fulan lagi duduk diam, itu khusyuk. Namanya khusyuk. Dan tenang jiwa. Ya. Bisakinatin. Ini beda khusyuk sama tenang jiwa. Oke. Rangannya dudukan kebala. Ini maksudnya di sini apa? Mutrikan ra'sahu. Ini salah satu adab yang di antara sahabat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah datang atau masuk atau mereka lagi belajar, tidak ada yang lihat seperti kita. Ini sekarang Zoom, ya tidak masalah. Itu adab mereka sahabat ridwanullah tabaraka wa ta'ala alaihim. Ulama bilang atau sahabat tabi'in bilang kalau kita duduk di hadapan Nabi, ka'anna ala ru'usina tayr, seperti ada burung di atas kepala kita. Kita artinya mereka tidak bergerak, tidak melihat, tidak main, tidak bercanda sama yang sebelahnya. Ini adab susah. Susah sekali. Tapi mungkin ada yang bilang, Syekh ini untuk Rasulullah sudah wafat. Ya betul. Tapi kita tahu Rasulullah bersabda, al-ulama warathatul anbiya. Al-ulama warathatul anbiya. Nabi-nabi itu seluruh nabi sudah meninggal. Tapi pasti ada warisan. Pasti ada tarikah. Harta. Bukan harta. Tarikah mereka bukan harta. Mirasuhum itu bukan harta. Al-ilm. Innama warathul ilm. Innama warathul ilm. Wa yakunu julusahu wahdahu fi tahsini adabihi wa khudu'ih. Itu dudukannya sama teman-teman di masjid, di hadapan orang, itu harus seperti itu. Terus kalau sendiri juga. Karena kita lagi muraqabah kepada Allah Ta'ala. Dimanapun harus adab saya selalu sama. Tapi enggak, kalau saya di hadapan mereka, Masya Allah, dudukan saya bagus, pakaian saya bagus. Itu yang kemarin berapa tadi Bu Zulaikha tanya, kalau saya di rumah buka kerodong gimana Syekh? Ya, kita kemarin bilang itu bukan haram. Dia buka kerodong di rumahnya bukan haram. Tapi adabnya dengan Allah Ta'ala, ya Allah Ta'ala lihat badan kita pakai atau tidak pakai, sudah lihat. Tapi ini adab aja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yakun julusa wahdahu fi tahsini adabihi wa khudu'ihi ka julusihi baina yaday muallimih. Seperti dudukan seakan-akan berada di hadapan gurunya. Seperti kalau kamu duduk di hadapan guru, ini yang kita juga belum paham bagaimana syarat duduk di hadapan guru. Ya, mungkin kalau saya ini sekarang, kalau saya paksa sedikit aja. Bilang, ayo semuanya buka kamera. Enggak mau ya, jangan salah paham. Enggak mau. Tapi kalau saya tiba-tiba bilang seperti ini, ada yang lagi cari kerudung, ada yang lagi cari tempat duduk, ada yang ini biar kita paham. Oh, berarti saya masih kurang. Jangan ini adab karena Syekh Faisal. Oh, karena Syekh Faisal. Enggak, karena ilmu yang datang atau yang dapat dari Syekh Faisal itu bukan dari Syekh Faisal juga langsung. Dari gurunya. Gurunya dari mana? Gurunya. Guru sampai Nabi. Ini dari Nabi. Berarti kita adab sama ilmu yang kita dapat dari siapapun. Bukan juga di hadapan Syekh Faisal saya harus perhatian. Ya, duduk benar ya. Karena Syekh Faisal keras atau orang Yaman atau bilang gini takut malu. Enggak. Itu adabmu sama siapapun guru mau kasih ilmu, kamu harus duduk dalam cara yang bagus. Sampai ada buku kecil kita di Yaman
bait syair itu sampai 120 bait syair itu tentang adab guru. Bagaimana kita bicara, bagaimana kita duduk, bagaimana kita apa namanya ini datang ke rumahnya, atau itu semuanya dalam satu bait, dalam satu buku adab-adab guru. Syekh, kita baru belajar ini pasti banyak salah Syekh. Ya, ini belajar sedikit. Yang kemarin saya tahu sudah tidak tahu. Tapi sekarang belajar, ya mulai. Saya Syekh belum paham semuanya, baru dapat hari ini. Ya oke, mulai sama yang kamu baru paham. Sampai kita belajar di situ, jangan kencang suara. Jangan main. Sampai Imam Syafi'i dia bilang waktu saya belajar Ar-Rabi', dia bilang waktu saya belajar dari Imam Syafi'i, buka atau ambil kertas itu dari buka belang-belang. Sampai tidak boleh. Ya kan? Dengar suaranya, enggak tahu mic kasih atau tidak, tapi itu jangan sampai ada suara dari kertas buku. Ini ada mereka luar biasa. Itu sebabnya yang mereka bisa dapat manfaat dari guru-guru. Itu sebabnya mereka bisa jadi ahli agama yang benar, paham agama yang benar, bisa tahu apa namanya ini seluruh ilmu agama. Fahadha huwal akmal. Jadi kalau kamu duduk waktu baca Al-Quran seperti kamu duduk di hadapan gurumu. Wa khudu'ihim taj'an. Fahadha walau qara'a, kalau dia baca dalam keadaan berdiri atau duduk atau tiduran atau atas kasur atau ghair dzalika, lain-lain, lagi bawa mobil, lagi bawa motor, dia hafal Al-Quran mau baca, dapat pahala, pasti itu bahan, pasti ada pahala. Tapi cara yang paling afdal yang mana? Itu duduk di dalam cara yang seperti tadi kita bilang, keadaan apa, mustaqbilal qiblah, menghadap kiblat. Kenapa? Karena Allah Ta'ala qala fil Quran berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junub, berdiri, duduk, ala junubihim, lagi tiduran, apa? Wa ala junubihim. Boleh. Baca zikir, baca Al-Quran. Al-Quran masuk di zikir Allah Ta'ala, ya masuk. Wa thabata fi sahih an Aisyah, itu ada riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah. Apa itu? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaki fi hijri wa ana haid fa yaqra'ul Quran. Apa itu hadis Aisyah? Aisyah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersandar, ya kan? Bersandar. Bersandar. Nah. Bersandar di bundukanku. Pangkuanku kali Syekh. Pangkuanku. Sedangkan aku tengah haid. Yeah. Lagi haid. Ya. Fayaqra Al-Quran. Kemudian beliau membaca Al-Quran. Ya, kenapa Rasulullah melakukan seperti itu? Karena pikiran mereka zaman sebelum Rasulullah, sebelum agama Islam, pikiran mereka orang yang Arab waktu zaman tersebut, pikiran perempuan itu kalau haid dia najis. Jadi mereka tidak duduk sama dia. Juga kalau dia lagi iddah wafah, tidak boleh mandi sampai 1 tahun. Ini 1 tahun tidak mandi bagaimana? Apalagi di situ panas. Ini kita kalau 1 hari tidak mandi 2 kali atau tidak mandi aja ada alasan atau itu rasa badan kita, ya Allah. Itu perempuan di situ sampai 1 tahun. Waktu iddah. Tapi agama Islam datang, Rasulullah juga datang kasih tahu sama mereka, enggak. Sampai dalam riwayat hadis kita mungkin akhwat sudah paham. Waktu Rasulullah bilang sama Aisyah, ayo saya bantu ambil selimut tersebut. Namanya khamurah. Bilang wahai Rasulullah, saya lagi haid.
Bilang ya, haid itu haid kamu bukan di tanganmu. Artinya bawa aja, bantu aja. Haid itu tempatnya lain juga, masa tidak ada hubungan sama tanganmu. Kenapa tidak mau kasih? Jadi juga waktu dia i'tikaf, Rasulullah di masjidnya i'tikaf, dia keluarin kebala ke Aisyah, dia sisir rambutnya. Dia lagi haid juga. Itu biar mereka paham, oh ini hukumnya masalah lain. Ya. Di sini Aisyah kasih tahu hadis Rasulullah lagi duduk atau namanya apa tadi? Namanya apa? Bersandar. Ah, Bersandar. bersandar, muttaki ya kan? Ini muttaki seperti ini. Oke, bersandar. La ilaha illallah Muhammadun. Wa fi riwayatin yaqra'ul Qur'an wa ra'suhu fi hijri. Oke, wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, inni aqra'ul Qur'an fi salati wa aqra'u ala firashi. Ini siapa? Abi Musa al-Asy'ari. Dia bilang saya baca Al-Quran di dalam salat juga waktu saya atas kasur. Ini sekarang juga sudah kita punya HP, punya elektronik, sudah dimanapun bisa. Apa ini Sayyidina Abu Musa masih zamannya belum ada HP. Pegang mushaf. Mushaf mereka bagaimana? Dari kulit. Bukan seperti kita dari kertas. Itu 600 halaman bisa pegang satu tangan. Itu dari kulit. Ya, jadi repot mereka. Tapi dia bilang atas kasur saya juga saya baca. Artinya apa? Boleh dimanapun. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat inni la aqra'u hizbi wa ana muttayyi'a 'ala sarir. Hizbi artinya yang dia sudah hafal itu namanya hizb. Wal wird. Al hizb itu ada waktu 1 hari 1 juz, 2 juz. Sudah. Wird juga. Tapi al hizb itu kadang-kadang waktunya khusus. Al-wird itu setiap hari baca berapa? Tidak jauh. Hizb sama wird sama. Artinya itu yang dia setiap hari kasih target, saya itu namanya hizb atau wird. Hizb atau wird. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu istiqbal harus menghadap kiblat. Terus boleh duduk bagaimana yang kamu suka atau yang mau kamu duduk silakan. Lebih afdal itu tadi duduk menghadap kiblat, duduk seperti salat, tasyahud, tawarruk, itu yang paling mulia atau yang paling utama atau paling afdal. Yang lain itu pasti tapi bukan seperti yang bukan afdal seperti yang sebelumnya. Saya masih kasih contoh itu seperti tadi kemarin. Kalau kita mau duduk di hadapan penjabat bagaimana caranya? Ini sama. Kita harus cara dudukannya. La ilaha illallah. Tapi kita juga harus belajar cara duduk. Cara duduk bagaimana? Ini semuanya dari buku-buku fikih. Tapi di sini karena buku At-Tibyan Adab Al-Quran dia kasih ringkas aja. Yang mau baca Al-Quran, yang ahli Al-Quran harus dudukannya menghadap kiblat, terus duduk yang benar. Oke. Fasal yang berikutnya itu apa? Fi istihbab al-isti'adah. Fa idza arada asy-syuru' fi al-isti'adah, ketika ingin membaca Al-Quran disyariatkan untuk berta'awuz, yaitu dengan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi isti'adzah itu hukumnya ada 2 hukum. Hukum yang pertama itu al-jahr. Kapan kita ucapan sampai dengar, sampai bilang apa jahr ya kan, namanya jahr juga dalam bahasa Indonesia. Iya, jelas. Ya, artinya bersuara ya kan, sampai yang di sebelah saya dengar. Kapan itu? Ada 3 tempat. Yang pertama kalau dia mau baca dalam keadaan jahar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ini sunnah atau al-afdal jahar. Bacaannya bersuara sampai mereka dengar. Jangan baca Bismillahirrahmanirrahim. Lebih afdal baca a'udzu. Oke, yang kedua seperti majelis ada acara beda.
Itu sesuai orangnya. Kita di Indonesia ini ada majelis maulid, ada majelis nikah, ada acara nikah, ada acara itu, ada acara lulus anak sekolah, dimanapun itu ada berapa majelis. Walhasil di majelis yang umum kalau mereka baca Al-Quran harus baca a'udzu. Itu yusannu, bukan harus artinya wajib, enggak, yusannu al-isti'adzah. Wa fil halaqah, kalau dia bertamak. Kalau dia orang pertama seperti halaqah kita ini, nomor 1 tadi siapa itu? Nomor 1 siapa? Nomor 1 masih ada nomor 1. Vanessa. Ya, ini nomor 1. Berarti nomor 1 harus dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya sudah baca a'udzu di dalam hati. Kenapa? Biar suratnya itu nyambung. Kalau kita selesai bilang sama yang kedua, ayo baca a'udzubillah. Yang dengar ini ya, kalau ada yang dengar rekam itu, ini ada isti'adzah di antara itu atau bagaimana? Kenapa? Oke. Ya, itu 3. Wa yusarru fi ma siwahuma. Itu tadi yang jahar ya kan, 3 perkara atau 3 hal. Yang pertama di mana itu? Yang pertama coba coba Bu Nufi, ngantuk Bu Nufi. Afwan, Sheikh, sambil nahan sakit kan. Oke, tidak Perutnya masalah. lagi sakit, Sheikh. Mudah-mudahan lekas sembuh. Oke, yang pertama tadi Pas baca. Pas baca di dalam keadaan yang jahar. Yang kedua di majelis atau acara atau bilang apa bahasa Indonesia, boleh ya semuanya. Yang ketiga itu di halaqah, itu harus baca dalam cara jahar. Wa yusarru fi ma siwahuma. Selain ini dia baca rahasia. Sudah seperti di mana? Di salat. Salat juga di sini nanti kita belajar. Boleh baca isti'adzah tapi dalam keadaan yang rahasia atau sir. Jangan sampai a'udzubillahi minasyaitonir dalam salat. Allahu akbar, baca Allahu akbar kabira alhamdulillah. Allahu wajjahtu wajhi ila alladzi fatara, terus a'udzubillah, tidak mungkin. Enggak, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Oke, la ilaha illallah. Wah, lawan yang tadi. Nah, berarti kalau tidak ada majlis, kalau dia mau baca dalam cara yang rahasia, lagi di jalan, lagi di nunggu bus atau mobil, jangan dia mau baca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Habis itu, ini kenapa mereka lihat ini gila ini? Jadi baca isti'adzah juga dalam seperti bacaannya yang mau baca. هكذا قال الجمهور من العلماء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال بعض السلف يتعوذ بعد القراءة. Ada beberapa orang salaf itu bilang setelah selesai baca Al-Quran dia baru baca a'udzu. Kenapa saya kasih di sini buka ini buku ini bagus sekali. Ini lihat ada beberapa ulama salaf juga dari salaf saleh itu sahabat tabi'in bilang karena Al-Quran berfirman fa'idza qara'tal Qur'an, artinya kalau sudah selesai baca Al-Quran baca a'udzu. Mereka fahamannya seperti itu. Tapi seluruh jamaah muslimin, seluruh sahabat tabi'in bilang enggak. Ini maksudnya kalau mau baca, bukan kalau sudah baca. Kalau mau baca baca a'udzu billah. Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Terus sifat ta'awudz itu bisa a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. A'udzu billahil jabbaril muntaqim minasyaitonir rajim. Bisa. Kalau kamu masih mau tambah sifat Allah Ta'ala di sebelum kata syaitan, a'udzu billahil muntaqim minasyaitonir rajim, a'udzu billahil aziz minasyaitonir rajim, a'udzu billahil jabbar minasyaitonir rajim. Boleh. Masih boleh. Tapi lebih afdal kita ikut yang Allah Ta'ala bilang sama kita, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala ba'sa bihadza, walakin al-ikhtiyar wal awwal, yang kita pilih yang pertama. Thumma inna ta'awudz mustahab laisa biwajib. Ini bukan wajib. Itu hukum yang tadi kita bilang yang paling afdal ini juga masih tidak masuk di wajib. Wa huwa mustahabbun li kulli qari' sawa'an kana fi sholati aw ghairiha. Wa yustahabbu fi sholati fi kulli rak'atin 'ala sahih. Di dalam salat itu di setiap rakaat mustahab atau boleh baca di setiap rakaat itu ala sahih.
Tapi al-mu'tamad wa huwa al-wajh ats-tsani inma yustahabbu fi ar-rak'ah al-ula. Al-mu'tamad itu atau yang paling kuat di mazhab Imam Syafi'i itu di rakaat yang pertama. Baca a'udzu, yang kedua sudah langsung bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Wa yustahabbu at-ta'awudz fi at-takbir al-ula min salatil janazah. Itu tambahan dari Imam Nawawi. Ini lihat, sekarang kita lagi di salat, terus dari salat pergi ke salat jenazah juga. Salatul jenazah, Allahu Akbar di takbirah pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Takbirah pertama salat jenazah baca apa? Baca apa? Tahu atau sudah salat jenazah belum? Sudah pernah belum? Perempuan tidak, ya kan? Kenapa tidak? Hah? Baca Al-Fatihah, Syekh. Ya baca Al-Fatihah, berarti baca a'udzu. Yang kedua, takbirah yang kedua, Salawat, Syekh. salawat yang di dalam tasyahud, ya kan? Yang ketiga, Doa, Syekh. Doa. doa itu yang warid dari Nabi. Atau kalau dia tidak hafal, boleh doa dari dia sendiri. Ya Allah firlahu, ya Allah rahamhu, yang dia hafal ini. Kalau dia tidak hafal. Yang ketiga, sudah langsung salam. Tapi ada doa dari Nabi Muhammad SAW. Allahumma la tuhrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Oke, itu biar kalau ada yang mau salat, boleh. Mau salat ghaib sama saudaranya, teman atau yang dekat dari dia mau, itu boleh salat. Tapi syaratnya salat perempuan atau laki-laki. Walau kita laki-laki mau salat gaib sama orang yang meninggal seperti ini tadi, orang Yaman, saya mau salat jenazah sama mereka, bisa atau tidak? Bisa, boleh. Tapi kapan? Kapan waktunya? Setelah saya tahu mereka sudah mandi atau sudah wafat, sudah mereka kubur, masukin kubur atau sudah di makam, itu boleh. Tapi kalau belum, saya dapat telepon, Syekh ini ada fulan tetangga kita meninggal, saya langsung bilang salat. Tidak boleh. Kapan wafat? Mereka bilang kita sekarang lagi masih nunggu anaknya atau lagi nunggu Pak Ustadz biar dia mandiinnya. Ya, tidak boleh nunggu sampai mereka selesai mandi atau sudah bersih atau mereka sudah salat di sana, baru saya boleh salat. Jadi salatul ghaib setelah orang yang meninggal sudah mandi. Ya, kalau seperti beberapa tempat saya lihat di Hadramut, kadang-kadang kalau anaknya jauh, mereka tunda mandi sampai anaknya sudah dekat, baru mandiin orang yang meninggal. Jadi kita harus nunggu sedikit. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu masuk beberapa masalah ke sana ke sini. Waktunya kayak sudah cukup, tapi juga di sini masih al-basmalah. Fil muhafazati ala al-basmalah. Di atas itu tadi ta'awud, saya ada tambahan, harus kita perhatian sama ayat yang kita baca. Kalau kita mau baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, hukumnya yang di dalam buku fikih kita sudah tahu, waslul jami', qat'ul jami' itu sambung semuanya. Caranya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ini tersambung semuanya di dalam satu nafas. Boleh. Atau putus, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, itu lawannya. Terus ada satu lagi, apa itu? Putus yang pertama, sambung yang kedua sama yang ketiga. Caranya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, nyambung ini, lihat dalam satu nafas. Oke. Yang keempat itu lawannya. Bagaimana? Nyambung yang pertama sama yang kedua, putus yang terakhir atau putus yang terakhir gitu. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, baru baca alhamdulillahi rabbil alamin. Oke. Ini hukumnya sudah di buku tajwid. Ada di sini perhatian sedikit. Seperti tadi kita bilang kalau mau baca a'udzu di tengah surat boleh juga. Mau baca bismillah juga boleh. Tapi dia mau baca a'udzu aja. Saya tadi Syekh sudah
baca sampai ayat sekian di surat Al-Baqarah. Apa itu? Dia surat ayat apa? Ayat Al-Kursi. Mungkin kita bilang. Artinya apa? Artinya sekarang kalau saya mau mulai dari ayat Al-Kursi dari awalnya. Awalnya apa ayat Al-Kursi? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi kalau saya mau mulai atau mau baca a'udzu, ya, harus saya berhatian. Boleh nyambung atau tidak? Tidak boleh nyambung. Di situ aja. Kenapa? Karena a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa. Artinya rajim apa itu, Bu Aida? Rajim itu apa? Dirajam. Hah? Ya, artinya apa? Dirajam. Dirajam itu di Marjum. Marjum itu keluarin dari rahmatnya Allah Ta'ala, ya kan? iya, terkutuk ya, Syekh. Kutuk. Terkutuk. Ya, kalau kita bilang terkutuk Allahu la ilaha, bagaimana terkutuk Allahu, ya kan? Jadi harus berhenti. Jadi wajib atau hukum di sini harus berhenti. Bacaannya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, kalau kita mau nyambung sama isti'adzah harus lihat katanya yang berikutnya apa. Contoh lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rajim, Ar-Rahmanu. Terkutuk Ar-Rahmanu. Ya, jadi ini harus berhenti. Contoh yang ketiga, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah, yang di surat Al-Kahf. Terkutuk Muhammadur Rasulullah. Ya, ini berarti harus berhenti. Itu tambahan ya, tambahan biar kita paham kapan baca, apa syarah bacaannya. Oke, sekarang bismillah biar kita selesai isti'adzah sama basmalah. Wa yanbaghi an yuhafiz ala qira'at bismillahirrahmanirrahim. Juga al-muhafadzah ala bismillahirrahmanirrahim. Hendak selalu membaca bismillahirrahmanirrahim di awal setiap surah selain surah Bara'ah. Wa yanbaghi an yuhafiz ala qira'at bismillahirrahmanirrahim fi awal kulli surah surah Bara'ah at-Taubah. فإن أكثر العلماء قالوا أنها آية حيث كتبت في المصحف. Itu paling banyak dari ulama bilang itu bismillah ayah dari Al-Quran. Kenapa? Karena orang sahabat semuanya tulis. Ijma' tulis bismillah di setiap surat. Khilaf yang di antara ulama itu apa? Khilafnya di antara ulama bersuara atau sir atau jahr. Tetap mereka baca, semuanya bilang baca. Tapi dalam suara atau tidak, itu yang khilaf di antara mereka. Waqad kutibat fi awail surah siwa Bara'ah. Itu tauqifi. Fa in qara'aha kana mutayaqqinan qira'at al-khitma aw as-surah wa idza akhalla bil basmalah kana tarikan. كان متيقنا قراءة الختمة والسورة وإن أخل بالبسملة كان تاركا لبعض القرآن عند الأكثرين. Kalau dia tidak baca bismillah itu melakukan sesuatu yang tidak bagus atau kurang bagus. Di بعض القرآن عند الأكثر. فإن كانت القراءة في وظيفة عليها جعل كالأسباع والأوراد التي عليها أوقاف أو أرزاق كان الاعتناء بالبسملة أشد. Itu kalau dia seperti tadi bilang dia jadi Al-Quran, dia mau setiap hari, setiap minggu khatam. Itu namanya asba'. Asba' itu di dalam satu hari baca 1/7. Namanya sub'. 1/7 itu sub' ya kan? 1/7. Atau al-athman 8 hari. Al-a'syar. Al-a'syar itu usyur 1/10 ya kan? 1/10 berarti di 10 hari dia khatam. Artinya di setiap hari baca 3 juz. Ya, itu kalau dia sudah setelah selesai berarti itu kayak lebih afdal harus baca bismillahirrahmanirrahim karena dia baru mulai sama isti'adzah. كان الاعتناء بالبسملة أشد يستحق ما يأخذه يقينا فإنه إذا أخل به لم يستحق شيئا من الوقف عند من يقول البسملة من أوائل السورة وهذه دقيقة نفيسة يجب الاعتناء بها itu tambahan
Oke, jadi di sini Bismillahirrahmanirrahim ada seperti tadi. Seperti tadi di A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya mau baca Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim artinya apa? Bu Aidah, ha? Semuanya sudah orang Indonesia sudah paham, sudah tahu artinya apa. Tapi kalau kita bilang Bismillahirrahmanirrahim, syaitanu ya'idukumul faqr. Ar-Rahim syaitanu. Ya, jadi harus berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Asyaitanu ya'idukumul faqr. Ya, sama semuanya. Kalau ada awal ayat mungkin kita Bismillahirrahmanirrahim al-kafiru atau al-kafiruna atau al-munafiquna, ayat yang awalnya seperti itu tidak bilang Bismillahirrahmanirrahim al-munafiquna ba'dhum awliya'u ba'd, ya, tidak boleh. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli al-Quran. Ini agama Islam, syariat Islam berhatian sama kata-kata kita juga. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، يصلح بالقرآن أحوالنا وأقوالنا، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.